Shalom kasih Kristus. Rasanya saya sangat senang sekali bila saudara masih tetap mengikuti untuk mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan. Harapan dan doa saya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang semakin bermakna bagi Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup kerohanian kita semakin dewasa dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih di mana hari ini kembali kami menerima kesempatan waktu yang begitu baik. Biarlah kami menggunakan kesempatan dan waktu ini untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, agar renungan ini menjadikan kerohanian kami semakin dewasa di dalam Engkau, dan kami terus semakin mengerti arti hidup di dalam Engkau Tuhan, di mana kami menjadi pribadi-pribadi yang berarti dan senantiasa menyukakan Engkau Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berjanji. Terdapat dalam Pengkhotbah 5 ayat 4, demikian firman Tuhan, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Berjanji pada Tuhan atau nasar adalah sebuah janji yang dibuat oleh seseorang untuk melakukan sesuatu apabila tujuannya telah tercapai. Kalangan Kristen menyebut nasar sebagai janji yang berlaku secara mengikat dan penuh dengan nilai-nilai sakral, sebab terjadi di antara hubungan manusia dengan Allah. Nasar adalah suatu janji yang harus dipenuhi setelah keinginan atau doa kita terpenuhi. Cobalah ingat-ingat lagi, apakah kita pernah bernasar kepada Tuhan, dan apakah kita sudah memenuhinya? Jika belum, mengapa kita belum memenuhinya? Apakah kita lupa atau takut untuk melakukannya karena nasar yang kita buat mungkin memiliki risiko? Masih ingatkah dengan Hana? Ia bernasar kepada Allah. Jika ia mempunyai anak, anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Tercatat dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 11. Tentang orang yang bernasar, Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Musa dalam Bilangan 6 ayat 1 sampai dengan 3. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, yakni nasar orang Nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Kasih Kristus, bila kita bernasar, sesungguhnya Tuhan menginginkan kita untuk tetap hidup dalam firman-Nya, hidup dalam kekudusan dan penguasaan diri. Ini adalah bentuk kesungguhan kita kepada Tuhan atas doa yang kita panjatkan. Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Hal ini dinyatakan Tuhan dalam kitab Yesaya 55 ayat 11. Demikian firman Tuhan yang keluar dari mulutku, Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan bersaksi dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Maka dari itu,
Saat kita berjanji atau menyampaikan nasar pada Tuhan, Tuhan berkehendak agar kita tidak menunda-nundanya untuk memenuhinya, agar hal itu tidak menjadi dosa. Tercatat dalam Ulangan 23 ayat 21. Kasih Kristus, saat kita berjanji atau bernasar pada Tuhan, sesungguhnya Tuhan berkehendak memakai diri kita sebagai alatnya. Maka dari itu, pikirkan secara matang-matang terlebih dahulu ketika bernasar atau berjanji. Dalam Matius 5 ayat 37, Yesus berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Tuhan Yesus memberikan standar yang lebih tinggi kepada murid-muridnya, yaitu perkataan kita harus dapat dipercaya sehingga tidak perlu untuk bersumpah. Kasih Kristus, mari kita mengingat bagaimana Tuhan memberkati hidup kita dan keluarga saat kita berjanji pada Tuhan. Tuhan memberkati Hana sekalipun itu merupakan sesuatu yang mustahil. Tanpa diduga, Hana mendapat berkat dari nasarnya. Dalam 1 Samuel 2 ayat 20 sampai dengan 21, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu, pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Ini adalah hal yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh Hana. Jadi, saat kita berjanji atau bernasar pada Tuhan, ada berkat bagi setiap orang yang terus mentaatinya kepada Tuhan. Memenuhi nasar adalah bentuk dari ketaatan, dan Tuhan akan tetap memperhitungkannya. Sekarang, apa yang harus kita rubah dalam pikiran kita? Yang harus dirubah adalah jangan kita sembarang berjanji pada Tuhan, karena Tuhan menuntut agar kita menggenapinya. Tetapi juga kita tidak boleh takut untuk berjanji sama Tuhan, karena saat kita berjanji, Tuhan juga yang akan memberi kekuatan. Tuhan yang akan membukakan jalan, dan Tuhan juga yang akan memberkati atau menjawabnya, asal kita terus untuk mentaatinya. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang Kau sampaikan hari ini lewat renungan. Biarlah apa yang disampaikan melalui renungan hari ini, Tuhan, kami tidak mudah untuk berjanji di hadapan Tuhan, tetapi kami ingin terus senantiasa melakukannya dengan ketaatan, agar apa yang kami janjikan sesungguhnya Tuhan hendak memberikan satu kehidupan yang memberkati kami, yang menyenangkan kami dan keluarga kami, di mana ketika kami berjanji, Tuhan pula yang akan memberikan kekuatan, Tuhan pula yang akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan pula yang akan memberkati dan menggenapinya. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami untuk tetap percaya kepada firman-Mu dan kami melakukannya. Ini yang menjadi satu kerinduan kami. Lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.